Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala dina ibadatan wa dina syaitan wa amara bil ittihad wa ta'awun bil kitabi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Pak Yayat yang dituakan di Bina Bogor Syariah ini, dan juga seluruh pegawai yang ada di Bina, mas-mas, mbak-mbak, yang semoga perkumpulan kita ini betul-betul mendapatkan pandangan rahmat dari Allah. Amin ya Allah. Amin. Karena apapun dan siapapun, kalau dipandang Allah dengan pandangan rahmat, maka selamanya sesuatu itu akan menjadi baik dan orang itu akan menjadi orang baik dan mulia di hadapan Allah di dunia dan di akhirat. Amin. Disebutkan wa nadratun bi aini rahmatihi tasirul kafiru waliya. Wa nadratun, dan satu pandangan rahmat, bi aini rahmatihi, dengan mata rahmatnya Allah. Ini arti secara bahasa mata. Tapi apakah Allah punya mata? Itu dikembalikan kepada hak yang tepat untuk Allah. Tapi yang jelas Allah tidak bisa satu pandangan rahmat dari Allah kepada orang kafir, maka orang kafir itu bisa menjadi kekasih dan wali. Orang kafir dipandang Allah sekali dengan pandangan rahmat, bisa menjadi wali. Jadi artinya kalau kita bayangkan dari derajat yang paling bawah sampai derajat yang paling atas, apalagi pandangan rahmat itu diberikan kepada orang-orang yang hatinya penuh dengan iman, yang hatinya penuh dengan mahabbah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita memohon kepada Allah semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan dan jamaah yang dipandang dengan pandangan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Yang saya hormati jamaah di Bina Syariah ini, alhamdulillah kita sudah masuk di pertengahan bulan Ramadan. Di kurang setengah lagi. Maka harus sampai belajar masih jauh. Ya, ini merupakan hal yang luar biasa, di mana puasa itu diwajibkan oleh Allah dengan melalui firman-Nya wahyu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi panggilan Allah ini khusus orang yang beriman. Orang yang tidak beriman tidak. Maka ketika kita masuk dalam golongan orang yang beriman, maka kita patut berbahagia, bersyukur dan berbangga sekaligus. Karena apa? Kita dipanggil oleh Allah dan yang maha memiliki semua. Allah yang menciptakan semuanya. Kita dipanggil presiden saja senang. Wah, bangga. Wah, aku tuh undangan presiden. Waktu Pak Jokowi mantu itu, wah, itu di medsos yang dapat undangan pada di foto. Ya, dapat undangan presiden, bangga. Presiden, baru presiden. Apalagi yang undang itu yang menciptakan presiden, yang menciptakan dunia seisinya, langit seisinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ayat ini kita patut berbangga dan bersyukur lebih dahulu karena kita dipanggil oleh Allah sekali lagi. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah, kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hei orang-orang yang beriman, ditetapkan, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Ini masuk pada syariat, di panggilan yang merupakan suatu kemuliaan. Yang kedua, setelah dipanggil diberikan kewajiban syariat untuk melaksanakan puasa, yang dengan maksud untuk lebih meningkatkan derajatnya lagi, untuk memuliakan orang yang beriman itu lagi. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min
qablikum, sebagaimana puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian. Tujuannya la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang yang bertakwa. Nah, ternyata puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kita, diwajibkan kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW puasanya. Tapi Ramadan ini khusus subuhan untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena apa? Puasa yang dilakukan, yang diwajibkan oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu berbeda. Contohnya Nabi Adam alaihissalam itu diwajibkan puasa. Tapi puasanya Nabi Adam hanya 3 hari. Tanggal 13, tanggal 15, tanggal 14, dan tanggal 15. Pertengahan hanya 3 hari. Karena menurut riwayat Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan ke bumi, yang aslinya penduduk surga, diturunkan ke bumi ini melewati matahari sehingga tubuhnya terbakar oleh sinar. Maka kemudian diperintahkan untuk berpuasa. Puasa di hari yang pertama sepertiga tubuhnya berubah menjadi puasa yang kedua 2/3 tubuhnya berubah menjadi normal, dan puasa yang ketiga seluruh tubuhnya berubah normal. Maka dari syariat yang disampaikan oleh Nabi Adam ini, kita di umat Rasulullah mendapatkan kesunahan untuk berpuasa 3 hari di setiap bulan, yaitu tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15 yang dinamakan Ayyamul Bid, puasa kuning. Puasanya Nabi Daud ini ada sendiri, yaitu sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Ini puasanya Nabi Musa beda lagi. Puasanya Nabi Musa 40 hari. 40 hari. Yaitu ya hanya sekali itu tapi yaitu saat Nabi Musa alaihissalam di Tur Sinai yang ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu diberikan keistimewaan, mukjizat, bisa berkomunikasi dengan Allah. Makanya julukannya Kalimullah. Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ibrahim Khalilullah, Nabi Muhammad Habibullah. Nah, Nabi Musa ini meskipun Nabi Muhammad juga diberi keistimewaan untuk langsung berkomunikasi dengan Allah, tapi yang lebih terkenal, yang masyhur itu Nabi Musa alaihissalam. Nah, Nabi Musa alaihissalam ingin bertemu, ya Allah, aku ingin bertemu dengan kamu, aku ingin bertemu dengan zatmu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk berada di Bukit Sinai. Di Bukit Sinai ya, terus bermunajat di situ. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa setelah pada waktu yang telah ditentukan, wahai Musa, pandanglah, tataplah, fokuskan pandanganmu di titik ini. Maka saat itu ya, dengan zat kemahabesaran Allah, Nabi Musa alaihissalam melihat pantulan cahaya, dan saat itu Nabi Musa terjungkur dan pingsan hanya melihat pantulan cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum ada yang melihat Allah. Nabi Muhammad itu belum pernah melihat Allah, belum pernah melihat, sehingga tidak bisa menggambarkan Allah seperti apa. Memang Allah itu hal yang gaib, yang tidak bisa kita angan-angan, tidak bisa kita tamsil, kita serupakan. Itu puasanya berapa? 40. Dan Nabi Musa alaihissalam, jadi untuk bertemu nurullah, bertemu cahayanya Allah, belum datnya, bertemu cahayanya Allah
Nabi Musa ini ditingkatkan kualitas semua jasa, ditingkatkan kualitas lisannya, kualitas mendengarnya. Bahkan misalkan di kitab Nurul Dolam itu Nabi Musa alaihissalam saat ini bertemu dengan Allah, itu kualitas pendengaran Nabi Musa ditingkatkan yang sangat luar biasa, sehingga Nabi Musa bisa mendengarkan, ya, mendengarkan derap langkahnya semut hitam dari jarak kurang lebih 25 km. Jadi ada semut jalan di daerah Kendal, Nabi Musa di sini mendengar. Ini untuk apa? Untuk mempersiapkan agar bisa bertemu dengan Nur, tapi tetap tidak kuat. Bersyukur, terus kemudian Nabi Musa alaihissalam ya bertobat kepada Allah. Nah, ini ternyata permohonan yang berlebihan. Tobat, kembali lagi ke kaumnya. Setelah kembali ke kaumnya, di jalan bertemu dengan masyarakat, setiap orang yang bertemu melihat wajahnya Nabi Musa langsung blolokan, buta langsung, tidak bisa melihat mana-mana lagi. Itu baru melihat pantulan cahaya. Jadi misalkan sinar di sini, lampu di sini, baru melihat di sini. Tidak langsung cahaya, pantulan itu sudah tersungkur Nabi Musa. Dan efek dari melihat pantulan sinar Allah, wajahnya Nabi Musa ikut bersinar. Sampai setiap orang yang melihat wajahnya Nabi Musa itu silau, belok, dan sehingga buta. Dan Nabi Musa biar yang aja bisa. Tapi bila ini Allah terus kemudian diusap Nabi Musa dan bisa. Maka setelah itu karena banyaknya madorot, maka Nabi Musa ia tabar hatta an-mata, memakai burkuh. Burkuh itu penutup wajah. Nah, tapi Nabi Musa bisa melihat sana, jadi hanya menutup wajahnya, tapi pandangannya bisa tetap melihat. Ya, burkuh dulu belum pabrik yang buat pabrik kata-kata belum lahir. Jadi yang tabar kok itu bahasanya di Nurul. Burkuh itu ya seperti ada congolan begini kayu, terus kemudian dikasih kain. Kalau yang seperti cadar itu nikop namanya. Nikop itu yang seperti masker itu ya, orang-orang perempuan yang seperti ninja itu kan, itu namanya nikop. Kalau burkuh ini yang ada kayunya ya, sehingga tidak nempel wajah. Kalau orang yang sedang umroh pakai burkuh boleh, tapi kalau pakai ini wajah harus bisa. Ini nah, karena apa? Kalau pakai menutup yang menempel apa? Yang menempel wajah itu tidak boleh. Seperti halnya orang umroh, orang sedang ihram, pakai peci, pakai helm, pakai topi tidak boleh, itu laki-laki. Tapi pakai payung boleh. Kenapa? Karena tidak nempel. Itu dari seperti. Nah, Nabi Musa pakai burkuh hatta al-mata sampai meninggal dunia. Itu begitu luar biasanya, begitu agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita perkirakan. Nah, itu kuasanya Nabi Musa alaihissalam. Maka nabi-nabi sebelumnya itu diberitakan puasa, tapi Ramadan khusus sungguhannya umat Nabi Muhammad SAW yang diminta oleh Nabi. Untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas kemuliaan umat. Karena umatnya Nabi ini umurnya pendek-pendek. Ya, umatnya umurnya hanya 60, 70 itu sudah jarang. Ada yang hanya ya 50 plus lebih sedikit, ya antara 50 sampai 60 itu usia rata-rata umat Rasulullah. Maka kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya jauh, dulu 950 tahun. Nah, kalau sholat terus bandingan dengan kita seperti apa? Maka ada minta Ramadan dan di Ramadan yang mana di dalamnya ada Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Maka
dengan bulan Ramadan ini kita nikmati apa yang ada di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk memuliakan diri kita sendiri, bukan memuliakan Allah. Termasuk kita sholat, kita meninggalkan maksiat, kita melakukan ketaatan, itu bukan untuk memuliakan siapa sih, apalagi memuliakan Allah, sama sekali tidak. Allah dalam hadis qudsi, dalam hadis qudsinya, ya ibadah, hadis qudsi itu apa? Kalam Allah yang disampaikan oleh Rasulullah dengan bahasanya Rasulullah. Kalau Al-Quran, kalam Allah yang disampaikan Rasulullah persis plek dengan apa yang disampaikan Allah. Itu Al-Quran. Kalau hadis qudsi yang itu redaksinya dari Rasulullah. Dalam hadis qudsi itu Allah menyampaikan, ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan orang-orang di antara kalian yang paling awal dan yang paling sampai paling akhir, baik kalangan manusia maupun jin, yang pertama sampai manusia dan jin yang terakhir, itu andaikan kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, andaikan semuanya dalam ketaatan yang sama, tidak ada yang maksiat satupun. Jadi manusia jin dari awal penciptaan sejak Nabi Adam sampai nanti manusia yang bertemu dengan hari kiamat, itu semuanya taat semua, semuanya sujud kepada Allah semua, tidak ada yang satu pun maksiat. Kata Allah, mazada fi mulki syai'an, sedikit pun tidak akan menambah ke kerajaan, biasa-biasa saja. Artinya apa? Tidak berpengaruh sama sekali. Dilanjutkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Wahai hambaku, andaikan manusia, jin, yang pertama sampai yang terakhir, generasi awal sampai generasi yang terakhir, semuanya maksiat semua. Disuruh sholat, tidak ada yang mau sholat sama sekali. Disuruh puasa, tidak ada yang mau puasa. Maka dikatakan mana kosong mimbul kisah. Hal tersebut sedikit pun tidak akan mengurangi kerajaan. Tidak berpengaruh ternyata ibadah manusia, apalagi kita satu dua. Dunia dan lintas generasi dari awal sampai akhir itu sama sekali tidak berpengaruh. Apakah kalau manusia tidak sholat, Allah terus tidak bisa menciptakan lagi? Apakah kalau ada manusia yang tidak mau puasa, terus Allah tidak maha suci lagi? Tetap Allah maha suci, Allah maha puasa, Allah maha mulia, Allah maha segalanya. Itu Allah. Dilanjutkan, ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, andaikan semua manusia, jin, dari awal sampai akhir, semuanya berada di dalam satu tempat yang lapang, wasa'aluni, dan semuanya minta kepadaku, maka fa'ataitu kulla syai'in mas'alatan wa'ataitu kulla wahidin mas'alatan, dan semuanya aku beri sesuai dengan permintaan. Orang kan mintanya macam-macam. Satu orang permintaannya bisa selosik. Semuanya dikasih sesuai permintaan. Semua manusia berkumpul di satu tempat, minta semua, dan semuanya dikasih oleh Allah sesuai dengan permintaannya. Mana kosong mimma ini, maka hal itu sedikit pun tidak akan mengurangi kebaikan. Illa kama yang usul khaitu ida udkhila fil bahr, kecuali seperti berkurangnya air laut yang menempel di jarum setelah dicelupkan, sisanya masih banyak lagi. Jadi jarum celupkan di laut, diangkat lagi, ini kan membawa air laut. Nah, itu seperti berkurangnya air laut yang sejarum. Itu ketika semua
mintaan manusia sedunia, semua generasi dikasih Allah sesuai dengan permintaan. Maha besar Allah. Maka kita ini berpuasa bukan untuk siapa-siapa. Kita sholat bukan untuk siapa-siapa, apalagi untuk Allah, untuk kita sendiri. Al-wa'du wal wa'id, Allah hanya menyediakan janji dan ancaman lewat para nabinya, lewat Nabi Muhammad SAW. Dan pewaris Nabi adalah para ulama, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang soleh yang menyampaikan ajaran-ajaran Nabi. Ini adalah ajaran-ajaran yang merupakan kepanjangan tangan dari ajaran dakwah Rasulullah. Artinya apa? Ketika sudah disampaikan ini yang benar, ini yang salah. Kalau benar janjinya surga, kalau salah itu diancam dengan neraka, ya sudah, berarti semua yang sudah balik, yang sudah mukallaf akan mendapatkan kitab yang sama. Sebab itu sekali lagi puasa ini adalah dalam rangka kita dilatih oleh Allah untuk mengatur hawa nafsu, untuk menjadi orang yang karena inna akramakum indallahi atqakum. Allah itu sebetulnya ingin memuliakan semua manusia dengan tahapan-tahapan. Cuman sayangnya manusia itu kadang ada yang seringnya itu kalah dengan hawa nafsu. Sing disalahkan bolak-balik setan. Wah, di setan ini. Padahal setannya yang belum baik. Ya, ini dari diri sendiri. Dan nafsu itu selalu ada selama hayat masih dikandung. Selama orang itu hidup, nafsu ada. Maka orang tidak boleh ada yang mengaku orang yang paling selamat. Wah, saya itu pasti surga. Saya itu tidak mungkin berbuat yang dosa itu. Saya tidak mungkin terjerumus dalam kemaksiatan. Tidak boleh seperti itu. Karena itu justru akan menjadi celah setan untuk masuk ke lubang kesombongan. Jadi kalau sudah dimasuki setan, ibarat virus yang cepat untuk untuk menyebar ke seluruh nanti mata, telinga, mulut, hidung, tangan, kaki. Ini kalau sudah terkena virusnya setan, ditambah dengan nafsu, sangat berat sekali. Maka kita memperbanyak sedikit la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada kekuatan untuk berbuat baik, untuk taat kecuali bantuan Allah, dan tidak ada kekuatan untuk meninggalkan maksiat kecuali juga dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi, semua atau banyak nabi-nabi terdahulu diperintahkan untuk puasa. Tapi Ramadan khusus untuk umatnya Rasulullah, termasuk kita. Maka kalau berpuasa sesuai dengan syariat, ya maghrib. Tidak ada yang puasa beduk tuh ini ya. Kalau Sagam. ada yang beduk. Sagam beduk. Puasa terakhir maksudnya. beduk maghrib ya. Adanya bodoh mas. Itu ya. Jadi syariatnya puasa maghrib. Nah, cuma likul lisyai'in mustasna ya. Setiap hukum pasti ada pengecualian. Dan hukum Islam itu pasti jelas, namun ada kemurahan dan kemudahan, tidak memaksa. Seperti contoh, sholat wajib berdiri, wajib. Tapi kalau tidak mampu, ya boleh. Jadi kewajiban itu jelas. Harus menghadap kiblat, tapi kalau dalam sholat keadaan darurat, ya boleh tidak menghadap kiblat. Seperti puasa wajib, mulai sebelum fajar shadiq sampai maghrib itu wajib. Tapi orang yang ada darurat, orang sakit, terus ibu menyusui, ibu hamil, orang sahur, orang lapangan, ada orang panas ini ya, panas. Mohon maaf yang kerjanya di luar
Coba tukang panggul ya di pelabuhan itu luar biasa. Coba. Bagaimana? Ya untuk diperinci. Jadi ketika dia memang tidak mampu berpuasa, seperti orang sakit, ketika dipaksa puasanya dia malah sakit, atau tambah lama sembuhnya, maka boleh dia tidak berpuasa, tapi harus diganti di hari lain, bukan alasan sakit terus tidak diganti ya. Kalau misalkan orang yang tua, sudah lansia, usia 90 ya, atau mungkin 80 yang sudah fisiknya lemah, atau bahkan ada yang terkena gangguan lupa itu insomnia ya, susah tidur, itu amnesia. Itu ya, itu jangan dipaksa. Jadi misalkan punya nenek, punya kakek yang sudah lanjut, tidak usah dipaksa. Harus puasa mbak, tidak kuat oleh ya wis iki mangan, tapi sok dibayar tambah tua sih tambah ra kuat. Maka orang-orang yang sudah tidak mungkin untuk mengganti seperti tadi orang lansia atau al-marid alladzi lam yurjabuhu, orang sakit yang kritis yang tidak ada harapan sembuh menurut dokter ilmu kedokteran, meskipun Allah bisa sewaktu-waktu menjadikan dia sembuh, tapi menurut ilmu kedokteran dia tidak mungkin sembuh karena sudah kritis. Ya orang tersebut tidak wajib berpuasa, tapi diganti dengan fidyah. Fidyahnya itu makanan pokok 1 hari 1 mud. 1 mud itu ya pendapat di antaranya ada yang berpendapat 1 mud itu 6 on ya, 1 mud itu 6 on. Maka kalau 1 bulan 30 hari ya berarti 18 kilo diberikan kepada miskin seperti gantinya puasa. Tapi jadinya gagah-gagah, wah nggak boleh bayar ya. Nanti pada bayar lapangan. Nah kalau orang lapangan bagaimana? Orang yang kerjanya di luar, ya orang bekerja di luar yang kuat, godaannya banyak, nggak kuat. Orang yang seperti itu, seperti kerja bangunan, pasang yang di atas atap itu langsung kena matahari, di panggul atau siapapun yang kerja di luar, dia memang tidak kuat dari nasabah. Nah, kalau memang tidak kuat, maka boleh dia tidak berpuasa, tetapi harus diganti dengan hari yang lain. Kok diganti hari yang lain? Bagaimana kerjanya itu terus toh? Pasti itu. Nanti habis lebaran kerjaku ya seperti itu lagi, nggak kuat. Dan bagaimana? Orang yang seperti itu setiap malam wajib berniat. Saya berniat puasa, besok puasa Ramadan. Nanti kok saat jam 10, jam 11 aku ini selalu miring-miring. Nah, sudah tidak jelas melihatnya, hijau dikatakan merah-merah, dikatakan hijau. Nah, itu ya sudah makan saja. Tapi nanti ganti yang lain. Terus besok selama Ramadan setiap malam harus niat, tidak boleh diniati sejak malam. Pagi berangkat kerja sarapan dulu. Nah itu jadi niat dulu, setiap hari wajib niat. Nanti setelah selesai Ramadan ya, itu juga sama, setiap hari harus berniat mengqadha. Saya niat mengqadha puasa Ramadan. Meskipun nanti kenyataannya itu kok tidak kuat di jam 10, jam 11, jam 12, ya sudah. Malamnya besok niat lagi untuk mengqadha puasa terus. Jadi tidak ada semacam kebebasan untuk meninggalkan. Dia tidak meninggalkan karena itu nggak kuat. Darurat.
Ini untuk apa? Untuk berpuasa. Dan kita diwajibkan puasa ini betul-betul dilatih untuk ikhlas, dilatih untuk merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa hanya mengharap balasan dari Allah, tidak karena malu dengan temannya, tidak karena malu dengan adiknya yang SD saja puasa, maksud saya yang sudah berimosen kalau tidak puasa, malu lah, akhirnya puasa, lain beda. Ya. Puasanya karena memang ingin pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang sudah lampau dihapus oleh Allah. Dosa antara dia dengan Allah, dosa dengan sesama manusia ya belum, selama belum minta maaf, apalagi utang. Belum dibayar ya belum jaga lunas. Itu untuk apa namanya, hubungan dengan sesama manusia. Hubungan sama Allah, ada kemaksiatan, ada hal-hal yang keteledoran berkaitan dengan syariat, itu bisa diampuni oleh Allah dengan puasa Ramadan, dengan iman, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita selama berpuasa tidak membutuhkan pengawal untuk meyakinkan puasa kita sah. Karena apa? Tidak bisa pengawal itu mengawasi kita. Misalnya jaga satpam, ya. Kita wudhu, nyesep air, kita telan tidak tahu sebelah kita. Nah, kita saat dia begini ada sate tadi malam masih menyelinap di antara gigi, ditelan, tidak ada yang tahu. Ya. Kita masuk kamar, makan, terus mau keluar dikeringkan lagi, dan dengan agak lemes ngomongnya dikira puasa, percaya. Jadi puasa itu tidak bisa dipamerkan, ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Mau pamerkan apa? Lemes semua. Ya. Kalau sholat bisa dipamerkan, sedekah bisa, haji bisa, puasa tidak bisa. Karena ini ya jujur dengan puasa, dia jujur. Kalau jujur, puasanya itu betul-betul menjaga dari hal-hal yang diharamkan, yang bisa membatalkan puasa. Gitu. Kata Allah, as-shaumu li wa ana azihi. Puasa itu untukmu dan aku sendiri nanti yang akan. Misalkan karyawan ditentukan gajinya sekian per bulan, kamu sekian, khusus kamu nanti aku sendiri, pasti lebih banyak. Nah, tidak dengan hitungan, khusus kamu nanti ya bayar aku sendiri. Artinya di luar administrasi, tergantung bosnya. Itu kan luar biasa. Puasa seperti itu. Sholat ada kan bahwasanya sholat itu kalau jamaah 27 derajat, kalau sholat sendirian 1. Itu kalau puasa Allah sendiri nanti. Karena apa? Puasa itu untuk Allah. Maka dengan masuknya Ramadan ini, mari kita betul-betul bersyukur kita bisa berpuasa dengan baik, dengan sehat dan aman, tidak ada bencana ya, alhamdulillah. Meskipun mungkin kemarin ada yang banjir sedikit, depan ini banjir ya, informasinya di Jawa, Pelita banjir, tapi insya Allah Binawan enggak ya, lebih tinggi. Nah, ini apa namanya, kita bersyukur, kita diberikan kemudahan untuk melaksanakan puasa, dan semoga sekali lagi kita bermohon puasa kita semoga diterima oleh Allah dan semoga dengan puasa ini Allah betul-betul meningkatkan derajat kita di sisi Allah, meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan kita di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Ala hadhihi ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabb ya Amin.
Allahumma a'inna ala siyam wal qiyam Amin. wa tilawatil Qur'an wa Amin. qadna min al-dhunubi wal ma'asi wal Amin. adab wa adkhilna jannata darus salam Amin. ma'ana bil mustafa khairil anam. Amin. Ya Allah ya Muhammad ya salam. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa Amin. ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Qabul. Bisa dikatakan. Ya Kemudian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.